Hai guys, perkenalkan saya Heri, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Budi Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pelanggaran etika yang terjadi pada perusahaan PT Pasya Retelindo. Untuk selanjutnya mari kita simak videonya. Hai guys, apakah kalian pernah mendengar kasus PT Pasya Retelindo yang sempat viral di beberapa media nasional pada tahun 2022? Kira-kira PT Pasya Retelindo itu perusahaan apa sih? Dan kasus apa sih yang menjerat dari beberapa petinggi dari PT Pasya Retelindo? Penasaran ya? Oke, langsung saja kita ulas terkait dengan apa itu pelanggaran yang terjadi pada PT Pasya Retelindo. Yang pertama saya akan mengulas terlebih dahulu terkait dengan sejarah PT Pasya Retelindo. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan mengulas terkait dengan pendirian PT Pasya Retelindo. Pendirian PT Pasya Retelindo bermula pada saat Direktur PT Pasya Pilar Perikom atau PT PPM, yaitu Ibu Yuliasiani Sulistiawati. Beliau mendirikan anak perusahaan yang bernama PT Pasya Retelindo. Kemudian beliau itu menjabat sebagai komisaris. Kemudian Ibu Yuliasiani Sulistiawati itu mengangkat Bapak Hartanto Sutraja sebagai direktur utama dan mengangkat Ibu Teresia Maria Elizabeth sebagai direktur. Terkait dengan profil perusahaan PT Pasya Retelindo, ini adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang distributor barang alat komunikasi, distributor komputer laptop, dan perlengkapan komputer. Berdasarkan KLU Usaha Perdagangan Besar yang didaftarkan yaitu adalah KLU Usaha Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer. Itu terkait dengan bidang usaha yang dilakukan oleh PT Pasya Retelindo. Kemudian terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang direktur utama yaitu Bapak Hartanto Sutraja tadi. Yang pertama yaitu adalah melakukan penjualan, yang kedua itu melakukan pengawasan persediaan, yang ketiga menandatangani SPT dan faktur pajak, kemudian membuka rekening atas nama PT Pasya Retelindo pada 11 bank yang ada di Jakarta. Nah, di sini beliau diangkat menjadi direktur utama PT Pasya Retelindo itu pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 itu perusahaan melakukan transaksi pembelian handphone, laptop dari 8 perusahaan. Kemudian melakukan penjualan kembali kepada PT PPM yang tadi komisarisnya, yang tadi adalah yang dimiliki oleh Yuliasiani Sulistiawati selaku komisaris. Dan langsung dijual kepada konsumen akhir melalui gerai Pasya Shop yang ada di beberapa kota yang berjumlah kurang lebih 70 gerai grup Pasya. Seperti itu. Kemudian dari penjualan ini ternyata ada sedikit permasalahan ya. Penjualan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama YS, singkatan inisial, dalam SPT masa PPN Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atas nama PT PR inisial dari Pasya Retelindo yang dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan itu ternyata tidak lengkap, yaitu tidak melaporkan seluruh faktur pajak dari transaksi penjualannya. Mungkin di sini terjadi kebijakan dari perusahaan, mungkin dari yang meliputi komisaris, kemudian direktur utama dan dirutnya terkait dengan pelaporan pajaknya dalam pelaporan SPT PPN masanya mungkin ada yang memang disetting untuk tidak dilaporkan sehingga jumlah yang dilaporkan masuk ke kas negara PPN-nya itu sangat-sangat berkurang jauh ya dari yang seharusnya, kemungkinannya seperti itu. Nah, dari sini
proses persidangan itu menurut jaksa itu dari perbuatan para terdakwa, yaitu terdakwa adalah Hartanto Sutradja tadi bersama Yuliasyani dan Teresia Maria selaku komisaris dan direktur telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 146 miliar lebih. Bayangkan dalam kurun waktu 1 tahun ya, Januari sampai Desember 2015, kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan pelaporan SPT yang tidak lengkap tadi, PPN ya, SPT PPN itu adalah 146 miliar lebih. Bisa dibayangkan volume penjualannya luar biasa itu pasti. Nah, dari sini putusan pengadilan yang pertama itu adalah kepada Hartanto Sutradja selaku Direktur Utama PT Pasya Petralindo. Beliau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut dan dipidana penjara selama 2 tahun dan denda kurang lebih di sini adalah 290 miliar lebih, 292 miliar 130 juta 545 114 rupiah tepatnya. Wow, luar biasa dendanya, karena ya memang beliau yang memiliki akses terkait dengan pelaporan dan sebagainya, yang bertanggung jawab sebagai direktur utama. Karena yang tadi di slide sebelumnya bahwa hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai direktur utama salah satunya adalah mengontrol pelaporannya, mengontrol terkait dengan pembayaran di penjualan dan sebagainya. Itu ada di tanggung jawabnya dari direktur utama. Kemudian yang kedua terkait dengan Yuliasyani dan Teresia Maria, yaitu selaku komisaris dan direktur, mereka juga dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tepatnya, dan dijatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan kepada Yuliasyani selaku komisaris dan Teresia Maria Elizabeth selaku direktur karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sekali lagi secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 39 ayat 1 huruf D junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Mungkin kaitannya dengan yang vonis dari Hartanto Sutradja tadi adalah turut serta ya melakukan kejahatan dalam bidang perpajakan, pelaporan perpajakan seperti itu. Nah, kaitannya dengan hal ini, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu terkait dengan pelanggaran etika, bahwa di sini dalam kita mengelola sebuah bisnis, baik di situ sebagai komisaris, baik di situ sebagai direktur, baik sebagai direktur utama, ataupun di staf yang paling bawah karyawan, staf accounting dan sebagainya, memang harus menjunjung tinggi nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang harus kita sepakati bersama dalam proses menjalankan bisnis. Karena dalam menjalankan sebuah usaha itu pasti ada tata kelola yang baik yang memang harus dilakukan. Nah, dalam hal ini saya akan fokus kepada pelanggaran proses pelaporan keuangannya, pelanggaran etikanya yang terjadi. Yang pertama yaitu adalah objektivitas, di mana perusahaan ini tidak melaporkan secara real terkait dengan SPT masa PPN dari Januari sampai Desember 2015, di mana yang dilaporkan itu tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Otomatis dari SPT yang dilaporkan itu ada yang memang lebih banyak yang tidak dilaporkan, makanya dari dakwaan tuntutan dakwa itu didenda sampai dengan 292 miliar lebih seperti itu. Nah, dari yang pertama prinsip objektivitas ini pasti banyak sekali etika-etika memang yang menyimpang atau yang dilanggar ya. Yang pertama pasti harusnya kan dalam laporan keuangan itu adalah dalam unsur objektivitas itu adalah ketidakberpihakan, yaitu adalah bebas dari penilaian subjektif. Dalam hal ini penilaian subjektif sangat-sangat
mempengaruhi karena ada sebagian yang tidak dilaporkan dari SPT masanya. Kemudian ketepatan dalam laporan di sini juga tidak mengandung unsur ketepatan karena apa? Yang dilaporkan berbeda kok, jumlahnya juga berbeda, ada yang dihilangkan dan sebagainya. Kemudian masih dari unsur objektivitas ya, yaitu adalah keterbukaan. Itu juga pasti karena itu memang tidak terbuka karena ada yang disembunyikan dan tidak dilaporkan. Konsistensi juga, mungkin kalau konsistensi ini terkait dengan prinsip dalam pengelolaan laporan keuangan ya. Kemudian netralitas pasti di sini karena di sini sebagai komisaris, sebagai direktur utama, sebagai direktur itu tidak netral dalam mengawal perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT masa PPN periode tahun 2015. Yang kedua, integritas. Ini yang prinsip yang fundamental juga selain objektivitas, di mana sebuah laporan keuangan itu harus menjunjung tinggi integritas, sifat-sifat dari integritas, yaitu tidak terdistorsi laporan keuangan, tidak direkayasa dan mencerminkan keadaan yang nyata, yang sebenarnya. Nah, dari hal itu tadi bisa kita pahami dari putusan pengadilan dari dakwaan secara sah dan meyakinkan peserta melakukan tindak kejahatan dalam pelaporan perpajakan dengan cara merekayasa laporannya atau tidak melaporkan sepenuhnya. Ada yang tidak dilaporkan seperti itu, dan ini memang melanggar dari prinsip etika integritas, di mana seorang akuntan atau seorang pelaku bisnis itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas seperti itu. Pasti yang pertama kejujuran, yaitu kejujuran pasti di sini tidak terjadi kejujurannya, karena apa? Laporan keuangannya dibuat-buat atau direkayasa, ya kan? Kemudian keaslian juga tidak nampak dalam kasus ini. Karena apa? Putusan pengadilan sudah jelas kok mereka merekayasa. Kemudian keterbukaan juga tidak tampak dalam kasus ini. Karena apa? Ada sebagian yang disembunyikan seperti itu. Kemudian tanggung jawab juga dilanggar dalam etika unsur-unsur integritas yang ada di kasus ini. Kemudian yang paling penting adalah kehati-hatian. Nah, ini prinsip fundamental juga dalam pelaporan akuntansi. Dalam kasus ini memang kita tidak melihat prinsip ini dijalankan dengan baik dan benar ya, karena kita melihat bahwa di sini ada persekongkolan ya antara komisaris, direktur utama dan direktur dalam proses melakukan laporan keuangan terkait dengan SPT masa PPN tahun 2015. Karena ada sebagian yang memang mungkin tidak dilaporkan, karena tadi dalam putusan pengadilan hakim menilai bahwa laporan SPT PPN masanya itu tidak lengkap. Nah, ini salah satu unsur kehati-hatian yang memang tidak dijalankan dengan benar. Seharusnya sebelum dilaporkan itu harus cek dulu dari bagian accounting dan sebagainya secara berjenjang sampai dengan ke atas sebelum ditandatangani dan dilaporkan. Itu harus dicek apakah ini benar atau tidak. Yaitu tadi karena memang dari awal mungkin sudah ada maksud dan tujuan tertentu sehingga ya memang banyak dari etika yang memang harus dilanggar seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan pelanggaran hukum pasti di sini, karena di sini ada tindak pidananya, maka sampai dengan divonis pidana kurungan dan denda. Ya di sini ya memang terkait ini ada pelanggaran pidananya yang memang menjadi ranah bagi penegak hukum, karena di situ adalah terkait dengan pendapatan negara, yaitu terkait dengan PPN yang harus diterima oleh negara, dan di situ memang sudah diproses dan di sini terjadi pelanggarannya. Oke. Sekian pembahasan terkait dengan pelanggaran etika yang terjadi pada PT Pasya Retalindo, yang dalam hal ini sebagai pemenuhan tugas akademik saya mata kuliah etika bisnis. Harapannya dari apa yang saya sampaikan nanti ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya terkait dengan pemahaman terkait dengan pelanggaran etika. Informasi ini saya ambil dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari CNBC Indonesia, liputan6.com dan sebagainya. Mohon maaf apabila
terjadi misinformasi atau kesalahan informasi atau distorsi informasi yang mungkin tidak saya sengaja karena minimnya pengetahuan saya dan sebagainya. Sekali lagi, ini hanya sebagai pemenuhan tugas akademik. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya.